tujuan niat baiknya untuk koperasi adalah niat yang baik. Karena jaminannya adalah tadi, makanya setiap peminjam saya doakan bahwa mereka dana tersebut bermanfaat, berkah, dan dimudahkan pengembalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Fahmily. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali saya Muhammad Azwar menemani sahabat Fahmily dalam podcast Kasuka kali ini. Di sesi kali ini, kita bakal ngobrol santai tetapi berkualitas tentang dunia koperasi. Koperasi yang tidak kaku, tetapi koperasi yang adaptif, memberdayakan, barokah, serta insya Allah relevan untuk zaman now. Sobat Fahmily, kita akan berkenalan lebih dekat mengenai Kasuka, Koperasi Sumber Usaha Kasab. Sebuah koperasi yang hadir dengan semangat kebersamaan, kebermanfaatan, dan juga mengikuti tren teknologi digital agar bisa melayani anggota, agar mereka semakin lebih mudah dan transparan. Dan yang bikin sesi kali ini semakin spesial, telah hadir bersama kita Ketua Kasuka. Beliau adalah Dr. Cahya Buana. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Azwar. Beliau adalah sosok yang energik, dosen dari Bahasa dan Sastra Arab. Ya, beliau adalah sosok di balik arah dan perjalanan koperasi Kasuka. Dan kali ini kita akan ngobrol mengenai apa sih Kasuka itu, bagaimana sejarahnya, bagaimana cara menjadi anggota koperasi, kemudian apa sih manfaat yang didapatkan oleh anggota, serta apa harapan-harapan yang akan Kasuka hadapi atau wujudkan ke depannya. Sobat Fahmily yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai Ibu Cahya, siap? Silakan Pak. Kita ngobrol nyantai aja. Oke. Bu Cahya, boleh diceritakan kepada Sobat Fahmily, apa sih Kasuka itu dan bagaimana sejarah pendiriannya? Baik, terima kasih Pak Azwar sebagai host pada podcast ya pada kesempatan hari ini. Saya Cahya Buana dan saat ini sebagai ketua dari Koperasi Sumber Usaha Kasab, ketua sejak berdiri sampai sekarang. Jadi ketika ditanyakan sama Pak Azwar itu apa sih Kasuka itu dan bagaimana sejarah berdirinya Kasuka. Ini adalah kalau dijelaskan satu hari mungkin tidak cukup itu karena ini adalah sebuah perjalanan panjang sejak berdirinya Kasuka. Jadi ketika mengucapkan kata Kasuka saja, kita awali dari brand Kasuka itu sendiri, bahwa Kasuka sendiri adalah kepanjangan dari Koperasi Sumber Usaha Kasab. Jadi di dalam Kasab itu sendiri adalah sebuah akronim juga gitu. Kenapa sekarang saya ingin mata bahwa Kasuka, lalu sejarah kenapa menjadi Kasuka disingkat saja. Ini adalah pesan dari permintaan dari almarhum Prof. Din Majid yang meminta bahwa nama Koperasi Sumber Usaha Kasab itu kemudian disingkat menjadi Kasuka agar disukai oleh masyarakat, terutama sivitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gitu ya. Itu diantaranya. Lalu kita mulai dari kata Kasuka. Di dalam Kasuka itu ada Koperasi Sumber Usaha Kasab. Nah, di dalam Kasab itu sendiri adalah sebuah singkatan keluarga alumni bahasa dan sastra Arab.
Tetapi agar bahasa dan sastra Arab itu tidak muncul terlalu kuat, tidak terlalu kental, lalu permohonan Prof. Din almarhum kita singkat menjadi Kasuka. Nah, kapan kemudian Kasuka ini berdiri? Saya kalau membicarakan tentang sejarah ini harus menerawang sebanyak 12 tahun yang lalu. Yaitu sekitar tahun 2014 bulan November. Saat itu saya menjabat sebagai ketua jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Dan sebagai ketua jurusan itu otomatis saya harus ya di awal-awal menjabat itu semangat sekali kan Pak Juar ya. Dan salah satu item yang ada di dalam akreditasi itu diantaranya adalah pemberdayaan alumni. Nah, agar standar akreditasi itu terpenuhi, lalu dengan semangat saya membuat sebuah pertemuan temu alumni pada bulan November 2014. Dan di situ juga mulailah dibentuk pembentukan pengurus alumni jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah, dengan nama KASAB itu, Keluarga Alumni Bahasa dan Sastra Arab. Nah, lalu di situ kemudian terpilihlah sebuah nama sebagai ketuanya itu Dr. Agus Sabarudin. Saat itu belum doktor ya. Beliau sekarang Dr. Agus Sabarudin. Beliau lulusan Bahasa dan Sastra Arab, tapi berkiprah di bidang ekonomi. Jadi di perbankan sebagai OJK, ya pokoknya kiprahnya itu lebih kepada ekonomi. Jadi tidak menutup kemungkinan ini kalau alumni BSA itu memang ada di lingkaran di luar Bahasa dan Sastra Arab ya nantinya. Itu terlihat dari Pak Gus. Nah, beliau itu bersedia untuk menjadi ketua alumni dengan syarat bahwa bukan hanya sekedar SK. Jadi menjadi pengurus itu syaratnya ada kontribusi yang jelas, yang real, yang bisa dibuat sebagai pengurus. Jangan hanya sekarang kan kita kadang gitu membuat SK saja, habis itu enggak manfaatnya untuk apa, hanya sekedar di atas kertas itu kan. Nah, Pak Agus itu tidak ingin itu. Nah, setelah itu lalu beliau mengusulkan dalam sebuah rapat itu setelah terbentuk pengurus, beliau mengusulkan untuk membentuk sebuah koperasi. Lah, saya sebagai jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan tidak tahu apa-apa, hanya mengiyakan saja saat itu untuk membentuk koperasi, karena saat itu memang ada gerakan 1000 koperasi dari Dinas Tangsel. Yaitu waktu itu gubernur wali kotanya Bu Airin ya, dan sehingga untuk membentuk koperasi itu gratis untuk akta notarisnya. Nah, kemudian ya singkat cerita kita kemudian menghadap kepada notaris. Sebenarnya bukan saya mengatakan qadarullah. Jadi yang dipilih itu bukan saya untuk menandatangani pengurus lain yang ada di koperasi di pengurus alumni. Tetapi pengurus itu qadarullah di saat yang mau penandatangan akta notaris tidak hadir semuanya. Lalu kemudian akhirnya karena semua sudah terjadwal, lalu saya berangkatlah ke kantor notaris ditemani oleh waktu itu ketua BEMFAH yaitu Tutur Ahsanil Mustafa. Nah, itu diantaranya orang-orang yang saya datang ke sana, terjadilah penandatanganan akta notaris dengan atas nama saya sebagai ketua dan waktu itu Tutur sebagai sekretaris dan Pak Minatur Rahim tertulis sebagai bendahara. Itu awal mulanya. Sejak itu ketika akta notaris saya pegang, itu saya kebingungan. Kenapa itu? Ini akta ya mau diapain gitu. Saya ngajar bahasa sastra Arab lalu sekarang memegang akta notaris sebagai koperasi. Disitulah kemudian benar-benar mengawali perjuangan bagaimana mengetuk pintu teman-teman untuk bersedia bergabung di koperasi ini. Jadi itu sehingga ketika saya mengajak teman-teman untuk bergabung koperasi, untuk apa mendirikan koperasi, bergabung dengan koperasi yang ada saja sudah seperti ini. Nah, artinya saya mendapatkan tantangan yang sangat berat saat itu. Tetapi kemudian pertemanan, lalu sedikit mesti tidak banyak lah yang bisa mau bergabung saat itu. Nah, dari mana modal awal itu? Ketika saya jadi ketua jurusan, saya ada uang, mungkin sisa kegiatan itu sekitar 2 juta dan itulah yang dijadikan sebagai modal koperasi. Itulah yang kemudian diputar untuk kemudian ke dalam anggota. Jadi itu ya pada tahun 2014, 2015. Jadi sekarang itu hampir tepat
tepat lewat dikit lah, ini di Januari, tepat 12 tahun Koperasi Sumber Usaha Jadi Kasab. dimulainya tahun berapa tuh? Dari 2000 akta notaris 2014 Desember, lalu mulai saya lah untuk bergerilya itu tahun 2015 awal. Jadi dengan segala entah itu bisa sampai ini enggak, sebenarnya agak sedikit amazing gitu ya, sedikit ajaib juga bahwa ini bisa berjalan sampai sekarang. Jadi Itu berangkat dari modal yang sangat kecil, Bu ya. sangat kecil. 2 juta. 2 gitu juta. Ya. Itu uang kas dari program studi bahasa dan sastra Arab. Jadi itu mulanya gitu. Oke, Ibu. Kasuka itu seringkali disebut sebagai koperasi yang adaptif, bermanfaat ya, barokah, dan juga memberdayakan khususnya buat anggota-anggotanya ya. Nah, kalau boleh dirangkum Ibu Cahya, apa sih sebenarnya visi misi Kasuka dan nilai-nilai apa yang kemudian ingin dipertahankan hingga sampai saat ini? Oke. Jadi kalau kita ngobrol tentang visi misi kayak kadang garing ya kita ngobrol itu Pak Azwar. Ya visinya kalau yang tertulis di kita kan yaitu menjadi koperasi yang terpercaya gitu kan. Apa itu ya, memberikan kontribusi, menyejahterakan ya. Visi misi itu ya secara biasalah, kalau yang tertulis itu kan seperti itu garing ya sebenarnya. Tapi paling tidak visi dan misi kita, terutama misi ya, kita memberikan sebaik-baiknya layanan kepada anggota agar mereka itu bisa sama-sama menikmati keberadaan koperasi ini, dan terutama ini adalah pesan di awal memang ketika kita menyampaikan bahwa yang paling diutamakan adalah berjamaah untuk kemaslahatan bersama. Jadi itu ya kita mencoba untuk tadi visinya itu saling memberikan manfaat aja satu dengan yang lainnya, itu ya yang nggak garing lah. Kalau yang garing mah ya tadi bahasanya pasti bahasa-bahasa visi dan misi lah. Tapi kalau kita gunakan bahasa-bahasa yang gitulah, kita bisa saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya dengan adanya koperasi itu Pak Azwar. Oke, jadi ada semacam amal soleh juga di dalamnya ya, bukan sekedar koperasi membantu meminjamkan orang, tetapi juga memberdayakan ya. Betul. Saling menguatkan ya di antara sesama anggota koperasi. Jadi saling menguatkan antara anggota koperasi yang yang di sini tidak mampu disupport dengan yang memiliki kemampuan finansial lebih gitu. Jadi itu memang saling menguatkan antara satu dengan yang tanpa disadari. Mungkin sebagian tidak sadar bahwa itu dengan melalui koperasi itu adalah saling menguatkan antara yang kurang, mungkin yang butuh dengan yang ada memiliki kelebihan. Dan simpan itu berarti kan ada. Meminjam berarti kan butuh. Jadi itu memang saling begitu. Bu Cahya sebagai ketua dan bisa dikatakan Ibu ini sebagai pendiri awal ya Kasuka ya. Bagaimana peran Ibu dalam mengarahkan perjalanan koperasi ini hingga bertahan bisa sampai 12 tahun tadi ya Ibu ya? Menurut saya itu cukup lama juga ya. Dan mohon maaf, kita mungkin pernah mendengar ya koperasi-koperasi itu biasanya tidak bertahan cukup lama Ibu ya. Boleh Ibu diceritakan. Terima kasih gitu. Pak Azwar gini, berdirinya Kasuka sejak berdiri itu sebenarnya saya berada pada posisi seperti relawan. Jadi benar-benar bagaimana koperasi ini jangankan kita berpikir finansial ya untuk diri sendiri. Gimana caranya ini koperasi tetap bertahan. Itu seperti relawan. Jadi tidak ada masukan, benar-benar mengelola sendiri. Jadi siapa yang akan keuangannya, manajemennya dan lain sebagainya. Sehingga mungkin perjalanannya panjang, diceritakan tuh kan pahit. Ada beberapa nama yang gonta-ganti, ada mahasiswa yang dilibatkan. Jadi mereka kadang diberikan hanya sekedarnya aja. Ya terima kasih, pokoknya ingin berterima kasih pada semuanya yang sudah membantu keberadaan Kasuka sejak awal Koperasi Sumber Usaha Kasab ini. Ada namanya Asih Lestari, ada Badriah, pokoknya ada beberapa nama yang support, tutur dan lain sebagainya. Memang berganti-ganti, tapi mereka banyak memberikan jasa dalam perjalanan koperasi ini, sehingga pada akhirnya kemudian ya tadi di mulanya itu seluruh manajemen itu kan
ada dalam di saya sendiri sebagai pengelola keuangan, manajerial, semuanya lah tuh. Pada akhirnya sekarang dengan semakin maju dan semakin berkembang koperasi ini, alhamdulillah ya kita koperasi memiliki artinya sekretaris yang sudah sekretaris, bendahara, ada manajer, kemudian yang ya walaupun kecil kita bisa memberikannya sedikit-sedikit ya, termasuk mungkin Pak Azwar sendiri lah. Jadi alhamdulillah ya sudah sampai di sini ya. Peran saya memang dari awal sebenarnya dari mulai relawan kemudian sekarang ya sampai sekarang pun masih sebagaimana terbukti mungkin memang masih berpusat semuanya kepada saya sebagai ketua, tapi pelan-pelan distribusi atau job description itu kan sudah kemudian mulai dibagi-bagi. Sekarang ini sudah mulai stabil ya untuk itu. Itu Azwar kalau. Ya, tadi Ibu sempat mengatakan bahwa koperasi ini banyak membantu orang ya. Ya mungkin awalnya mungkin berangkat dari anggota-anggota yang berada di internal FAH khususnya ya, Ya. di Fakultas Adab dan juga kemudian melebar ya, Betul. UIN dan sekitarnya ya. Betul. Nah, mungkin Sobat Fahmili ingin yang baru dengar Kasuka ini dan kemudian tertarik ya dengan Kasuka. Ya. Apakah kemudian Kasuka ini bersifat eksklusif hanya mereka saja yang berada di lingkungan kampus UIN Jakarta saja yang kemudian bisa menjadi anggota? Bagaimana Ibu? Kemudian bagaimana sih syarat menjadi anggota dan siapa saja yang bisa bergabung? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Jadi bagi yang mungkin tertarik dengan Kasuka ya, ada syarat dua syarat yang sebenarnya dua syarat itu adalah syarat moral ya, yang bersifat secara moral. Jadi syarat utama itu pertama adalah harus meyakinkan diri bahwa akan menjadi anggota yang amanah. Itu adalah syarat moral. Yang kedua adalah memang wajib adanya anggota lama yang sudah terpercaya, integritasnya terhadap koperasi itu bersedia untuk menjadi penjamin gitu. Nah itu sebenarnya itu syarat moral. Jadi bukan syarat-syarat yang seperti yang ada dalam ADART ya. Jadi harus amanah karena uang yang kita kelola itu adalah uang kita bersama. Jadi kalau tidak ada anggota yang masuk itu tidak amanah, yang akan rugi adalah bersama gitu. Nah, sedangkan syarat-syarat yang memang syarat real yang koperasinya ya di luar syarat yang bersifat moral ya. Pertama adalah membayar iuran pokok 1 kali sebesar 100.000 dan itu cukup 1 kali. Kemudian membayar simpanan wajib bulanan itu 50.000 tiap bulannya. Dan jika keluar sebagai anggota itu akan dikembalikan. Jadi dikembalikan. Jadi tidak ada uang yang ditahan dan bisa ditanyakan di cross check beberapa orang yang mungkin sudah tidak menjadi anggota koperasi, apakah ada misalkan dana yang kami tahan atau apa itu silakan sih selama ini. Sejauh ini bahkan misalkan mohon maaf ada yang meninggal sebagai anggota dan ada haknya di koperasi ya kita sampaikan kepada keluarganya sebagai ahli warisnya begitu. Oke. Oh ya satu lagi Pak Iswan terkait dengan keanggotaan. Jadi di koperasi ini ada tiga jenis keanggotaan maksudnya secara ini ya. Pertama adalah anggota yang memang hanya ingin sebagai anggota saja dan hanya menabung saja. Tuh. Dan kedua yang memang perlu dan dia menyimpan dan meminjam tuh ya. Ada lagi adalah anggota yang biasanya kita iming-imingin dengan ukhrawi, dengan akhirat. Maksudnya kita tahu bahwa biasanya ada yang minta tolong pada satu anggota pada anggota itu, kemudian tapi dia nggak mau menolong dengan uang secara pribadi. Lalu dia titipkan uang itu melalui koperasi, lalu dia minta untuk memberikan menolong yang mau dia bantu, tapi melalui koperasi sehingga dia merasa safety ketika membantu orang tersebut. Begitu. Jadi ada ya iming-imingnya adalah membantu mudah-mudahan di akhirat mendapatkan balasannya. Jadi ada beberapa yang kita iming-imingin, bukan iming-iming gimana ya.
saling membantu, jadi ta'awun. Jadi prinsip bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu bisa terlaksanakan. Jadi gitu, itu ada anggota. Jadi beberapa anggota macam-macam lah ya yang ada di koperasi itu. Jadi ada yang butuh, ada yang berlebih gitu. Ada yang kadang butuh, kadang berlebih gitu. Jadi itulah. Oke. Oke, gitu. Biasanya kan koperasi yang kita dengar ya biasanya kan kalau minjam uang itu kan ada semacam jaminan ya, Bu ya. Misalnya seperti BPKB Nah, atau sertifikat, itu di Kasuka seperti apa, Ibu? nah ini ya. Jadi entah ini sebenarnya, tapi sejauh ini, jadi koperasi itu tidak memberikan syarat apapun ketika anggota meminjam itu. Ya mungkin kata orang-orang bisa jadi, oh kok berani sekali ya, ini kok beresiko, gitu. Tidak ada jaminan, tidak ada syarat apapun, lalu uang diberikan. Maka dari itu, sejak dari awal, transaksinya adalah transaksi akhirat. Artinya harus ada integritas amanah terhadap koperasi ini. Tujuan niat baiknya untuk koperasi adalah niat yang baik. Karena jaminannya adalah tadi, makanya setiap peminjam saya doakan bahwa mereka dana tersebut bermanfaat, berkah, dan dimudahkan pengembaliannya. Karena tidak ada jaminan apapun, tidak sertifikat, tidak BPKB, tidak apapun itu. Jadi benar-benar jaminannya adalah jaminan sikap amanah dari anggota itu sendiri. Gitu. Masya Allah, Ibu. Nah ini Bu, kalau sudah jadi anggota, apa sih keuntungan, manfaat apa saja yang paling dirasakan oleh anggota? Sekarang saya tanya Pak Azwar aja deh. Pak Azwar sebagai anggota Iya. sudah berapa kali tuh pinjam ya? Wah, kalau saya pribadi sih sudah berapa kali ya? Sudah lebih lah dari. Apa kira-kira itu untuk apa? Yang paling sering itu untuk Bayar pendidikan SPP ya, kan? Bayar SPS 3 kan? Iya, itu saya sangat merasakan manfaatnya untuk bayar ujian ya. Nah, di antaranya seperti yang Pak Azwar sampaikan tadi, biasanya biaya pendidikan anak, udah ramenya itu biasanya tahun ajaran baru. Biasanya yang mau masuk sekolah, ada yang mau masuk pesantren, ada yang bayar UKT, ada pembelian laptop, ada yang renovasi rumah kecil-kecilan, karena mungkin kita juga membatasi untuk peminjaman karena kemampuan Kasuka juga bukan finansial yang besar, sehingga agar bisa merata memang jumlahnya itu tidak bisa terlalu besar gitu ya. Nah, di antaranya tadi pendidikan, renovasi rumah, macam-macam lah. Bahkan pernah beberapa kali membantu yang terjerat pinjol. Tetapi tentu saja ada penjamin, biasanya sih dari pimpinan atasannya ya yang menjamin seperti itu. Jadi macam-macam itu manfaatnya. Pak Azwar salah satunya. Alhamdulillah sangat terbantu ya. Alhamdulillah ya. Oke, Bu. Kita lanjut, Bu ya. Ya. Kasuka itu juga dikenal memanfaatkan teknologi digital ya, Ibu ya. Iya. Sejauh ini bagaimana teknologi membantu layanan koperasi supaya lebih mudah, cepat, dan transparan? Oke, ini kita nyombong dikit ya, nyombong dikit ya. Nyombong dikit. Boleh lah. Jadi kita sudah lama menggunakan aplikasi yang diawali dulu Kasuka Online, itu Pak Azwar sendiri, itu yang bertanya digital. Sebenarnya yang menjawab itu Pak Azwar, bukan saya. Mungkin ada ini, Bu ya, mungkin ada sebelum Kasuka Online itu kan mungkin Ibu sudah mulai dengan Excel. Pertama dengan Excel, kedua Drive yang bisa semua orang itu bisa mengakses gitu ya. Jadi melalui Drive itu semua jadi transparan. Jadi Kasuka itu bukan hanya satu orang. Jadi walaupun melalui Drive, semua pengurus bahkan pengawas itu bisa mengakses. Tapi ada yang aja bisa mengakses, ada yang bisa tapi hanya bisa melihat kan gitu ya. Nah, sampai sekarang manual itu melalui Drive itu masih tetap digunakan untuk membackup data yang online. Nah, tetapi perjalanan diawali dengan yang namanya Kasuka Online. Nah, Kasuka Online itu memang anggota hanya bisa melihat saja misalkan simpanannya berapa. Jadi transparansi Kasuka memang sudah lama dilakukan. Saya lupa itu tahun berapa yang Kasuka Online. Tapi kemudian sekarang bekerja sama dengan DTN, itu kita menggunakan aplikasi DTN singkatan dari Desatek Nusantara. Desatek Nusantara. Ya, itu kita bekerja sama dengan Desatek Nusantara dengan aplikasi SMIC. Dari situ anggota bisa melihat pinjamannya, tabungannya, bisa melihat bisa mengajukan pinjaman. Mungkin kedepannya bisa dikembangkan juga untuk transaksi-transaksi lainnya. Cuman sejauh ini baru sampai di situ. Backup manual masih tetap ada, jadi insya Allah aman ketika yang lain misalkan ada kendala, insya Allah yang lain tetap berjalan. Jadi insya Allah semuanya gitu.
Iya. Kita sangat adaptif sekali terhadap teknologi lah, dan transparan. Untuk apa? Menjaga transparansi keuangan anggota agar mereka, uang saya misalkan udah nabung nih, udah masuk belum? Nah, mereka itu bisa langsung Bisa dicek. ngecek ke aplikasi itu. Jangan sampai mereka merasa udah menyetor ternyata tidak tahu gitu. Nah, untuk apa? Untuk check and balance. Jadi mereka tuh bukan hanya kita, mereka itu ikut mengawasi keuangan koperasi Kasuka sendiri. Jadi gitu. Iya, Masya Allah ya. Hmm. Selama menjalankan Kasuka, Hmm. tentu koperasi ini mengalami sejumlah tantangan ya. Pastinya. Nah, apa sih yang Ibu atau pengurus ya Uh-uh. rasakan ketika ada tantangan-tantangan yang dihadapi? Dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terberat sebenarnya adalah anggota mungkin ya, beberapa, tidak banyak memang. Misalkan ada anggota yang ya ada sajalah anggota-anggota yang kurang amanah ya, yang tidak amanah seperti itu. Itu yang membuat agak sedikit berat ya sebenarnya, maksudnya anggota-anggota seperti itu. Tapi memang kita atasin, yaitu tadi dengan adanya penjamin dari anggota lama. Meskipun begitu suka nyelip aja gitulah anggota yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan semakin diperketat penjaminnya, itu mudah-mudahan itu semakin meminimalisir anggota-anggota yang mungkin masuk tapi tidak amanah. Itu aja sih. Kalau selebihnya alhamdulillah sih berjalan dengan baik gitulah semua. Jadi kepengurusan berjalan lancar, semua kerjasama dengan baik gitu. Oh iya, mungkin tadi ada yang terlupa ya Bu ya. Apa itu? Manfaat itu apa? Kalau di akhir tahun itu biasanya ada SHU. Mungkin Ibu iya. bisa cerita juga sedikit. Oke, jadi gini, untuk sebagai apa namanya bahan ya menarik atau untuk menarik bahwa koperasi itu benar-benar dijalankan dengan baik, dengan benar dan kebersamaan. Salah satu ciri khas dari koperasi memang adanya SHU, yaitu sisa hasil usaha, artinya keuntungan tahunan yang dibagikan lagi kepada anggota. Sejauh ini sih alhamdulillah setiap awal tahun itu anggota itu tersenyum ya. Bahkan ada yang misalkan simpanan tuh cuman 3 juta, itu hampir, saya lihat itu tadi 280.000. Mana ada orang di bank kemudian menyimpan uang cuman 3 juta lalu mendapat keuntungan 280, yang ada hilang kan untuk administrasi gitu. Nah, jadi bukan mau ngiming-ngiming ya, karena memang itu faktanya bisa di cross check pada anggota-anggota lain bahwa SHU itu memang benar-benar diberikan kepada anggota setiap tahunnya. Ya, jadi agar kita sama-sama lah bahwa itu dimanfaatkan oleh uangnya punya anggota, dipakai oleh anggota, dan hasilnya juga akan kembali kepada anggota. Oke Bu, pengalaman saya sih Bu ya, kalau SHU itu iya Pak Azwar, saya bisa gunakan untuk pembayaran simpanan wajib untuk iya. tahun berikutnya, atau mungkin membayar dari Kalau ada pinjaman angsuran, ya, kalau ada angsuran itu saya bisa manfaatkan. Jadi iya. alhamdulillah Bu ya, ada SHU seperti itu lumayan membantu juga. Iya. Iya, nah mungkin ini terakhir Bu ya. Ya. Harapan ke depan, ini Ibu punya proyeksi seperti apa sih Kasuka ke depan itu akan dikembangkan seperti apa? Oke, jadi saya berharap gini, jadi berharap bahwa koperasi ini memang sekarang sudah di UIN itu bukan hanya di Fakultas Adab saja. Jadi hampir di seluruh fakultas itu ada anggota, termasuk ada pramusaji, ada OB Satpam, dosen udah dosen, pokoknya pegawai semuanya itu hampir di seluruh fakultas itu sudah ada. Jadi di UIN itu kita sepertinya tidak perlu lagi mensosialisasikan Kasuka, karena mereka akan mengetahui dari mulut ke mulut dari temannya sendiri, sehingga bahkan kewalahan karena kadang-kadang mereka bergabung ke Kasuka kan untuk perlu pinjaman biasanya kan. Nah, itu juga kewalahan. Jadi bukan mau sombong membatasi, cuman karena memang tadi dana kita memang tidak terlalu banyak, maksudnya terbatas juga. Nah, harapannya ya, tapi memang kita juga pelan-pelan membuka diri kepada masyarakat di sekitarnya, tapi tentu saja dengan jaminan anggota lama yang sudah terpercaya, sehingga tidak menjadi beban ya terhadap koperasi. Sejauh ini sih anggota yang dari luar itu alhamdulillah
berjalan dengan baik. Jadi ya harapannya kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas selain dari lingkungan adab, dari BSA kepada adab, dari adab kepada UIN, dari UIN kemudian semoga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Begitu. Masya Allah, sangat mulia sekali Bu ya, insya Allah. Amin, amin. Baik, Sobat Fahmali, mungkin ini Bu, sebagai penutup ya, mungkin Ibu bisa memberikan semacam penutup ya, untuk bisa disampaikan kepada Fahmili. Oke. Jadi sahabat Fahmili semuanya, dari Kasuka ini saya sebagai ketua Kasuka mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sebenarnya kepada Program Studi Bahasa dan Sastra Arab dan Fakultas Adab dan Humaniora, karena alamat yang tertera di dalam akta notaris sendiri adalah alamat Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi ini sebenarnya lahir benar-benar dari Fakultas Adab dan Humaniora untuk kepentingan bersama. Jadi bagi yang ingin bergabung dan membesarkan koperasi sumber usaha kasab atau Kasuka ini, silahkan kemudian bisa menghubungi kepada pengurus, kepada saya, kepada Pak Azwar, Bu Nailil Huda yang di Fakultas Dirosat, untuk bergabung menjadi anggota Kasuka. Dan tentu saja dengan syarat sama-sama kita menjaga koperasi ini. Oke. Bu Cahya, terima kasih banyak atas kesempatannya bisa hadir dan berbagi inspirasi kepada kita sekalian. Semoga obrolan kita ini bermanfaat ya, dan bisa menularkan inspirasi bagi kita semua. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.